Bersama dialog kita lanjutkan kembali, kita sudah ada di segmen terakhir Dialog Khas Lunch Talk. Pak Anton dan juga Pak Pratama, saya akan berikan pertanyaan mungkin sekaligus juga sebagai kesimpulan atau closing statement dari Bapak-Bapak sekalian. Saya mungkin ke Pak Anton, kalau kita melihat bagaimana caranya agar menjaga data agar tetap aman nih Pak Anton. Apalagi kan sekarang pembelajaran online bisa dibilang semakin dominan ya di tengah pandemi COVID-19, masyarakat juga memilih untuk tidak keluar rumah, kemudian melakukan transaksi secara online. Nah, ini apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat sehingga masyarakat juga tidak cepat membagikan data-data pribadi seperti itu, atau mungkin sedikit edukasi. Dan pertanyaan yang sama juga akan saya ajukan kepada Pak Pratama, namun saya berikan kesempatan ke Pak Anton. Ya, kalau kita bicara keamanan siber dalam rangka transaksi ada dua pihak gitu ya kita sampai. Yang pertama adalah dari sisi pengelola sistem elektroniknya sendiri, dia harus membangun dan menjalankan tata kelola keamanan siber untuk sistem elektroniknya tersebut, itu kan melakukan pengawasan, kemudian melakukan verifikasi, menerapkan standar-standar keamanan, itu semua sudah ada disediakan oleh BSSN, tinggal teman-teman di penyelenggara sistem elektronik menjalankannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi masyarakat, ya kita selalu memberikan edukasi dan tentunya dua hal. Kalau kita bicara transaksi, kita sampaikan dua kata kunci. Yang pertama adalah logis, yang kedua adalah legal. Ya, yang pertama logis tadi yang disampaikan, gitu kan, yang kita bahas gitu, bahwa ya nggak ada lah kalau sesuatu nggak logis itu pasti udah mengarah kepada penipuan. Ini celahnya gitu ya, tipnya tadi yang disampaikan. Yang kedua legal dalam artian ya semua proses yang dilakukan tadi seperti transfer gitu kan, nggak transfer pribadi, transfer menggunakan rekening yang terpercaya, kemudian memang sudah ada verifikasi atau standarisasi terhadap transfernya gitu kan, itu bisa dilihat, terus komunikasinya juga aman tadi seperti HTTPS dan lain-lain. Jadi di satu sisi masyarakat memang harus memverifikasi dengan dua kata kunci tadi, logis dan legal. Itu dari saya, Mbak. Oke, ini terkait dengan standar keamanan dan juga masyarakat harus memperhatikan dua aspek ya, logis dan juga legal. Oke, Pak Pratama silakan. Ya Mbak, kalau tadi Mas Anton bilang ada dua sisi begitu. Kalau dari sisi masyarakat sih mungkin bisa lah ya kita ya mengamankan data kita, tidak mengumbar data sembarangan di media sosial begitu, nggak sembarangan kita ngasih kopi kartu kredit dan lain-lain gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika data yang bocor itu adalah di bagian sisi pemilik platform atau pemilik layanan. Wah, itu masyarakat udah nggak bisa ngapa-ngapain itu. Gitu. Contohnya misalkan yang sering saya bahas adalah Tokopedia gitu, nggak bisa ngapa-ngapain kita sudah menyerahkan data kita sudah mempercayakan kepada pemilik platform, ternyata pemilik platformnya bocor gitu, walaupun mungkin dia bilang tidak disengaja gitu kan, tapi ini kan menimbulkan kerugian. Bayangkan ada 91 juta nomor telepon yang beredar di internet begitu, termasuk nomor telepon saya juga ada di situ gitu. Nah ini makanya kita perlu mendorong segera terwujudnya undang-undang pelindungan data pribadi begitu, sehingga tidak selalu masyarakat yang dirugikan begitu, tapi pemilik platform juga wajib bertanggung jawab jika memang terjadi permasalahan, contohnya kebocoran data yang sangat merugikan masyarakat kita, gitu Mbak. Dan ini gitu, dan ini edukasi terhadap masyarakat ini menurut saya adalah sangat penting untuk dilakukan gitu. Nah ini Pak Menteri, Mas Menteri Mendikbud ini juga harus aware gitu. Harusnya ini dimasukkan dalam kurikulum pendidikan karena anak-anak kita ini mulai sekarang umur 6 tahun belum sekolah pun sudah pegang gadget gitu. Apalagi di era Covid ini. Nah ini kalau tidak dari kecil mereka tahu, dari sekolah mereka tahu bahwa sangat berbahaya kita ini hidup di dunia cyber ini. Dunia maya ini sangat berbahaya begitu. Kalau nggak kita ingatkan dari kecil dari sekolah, pasti nanti gedenya akan berantakan negara kita, gitu Mbak. Oke, semoga masukan-masukan dari Pak Pratama didengarkan dan juga Pak Anton sedikit memberikan atau mengingatkan mungkin tadi ya kita
perbincangkan tadi. Mungkin dari BSSN harus selangkah lebih maju ya dari para pelaku agar peretasan juga tidak akan semakin masif sekarang ini. Oke, Pak Anton dan juga Pak Pratama, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Livestock. Semoga kedepannya bisa berjalan dengan lancar semua planning atau rencana-rencana dari BSSN, kemudian juga masukan-masukan dari Pak Pratama juga bisa didengarkan oleh pemerintah. Terima kasih, sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih semuanya Mbak Patricia, Mas Pratama.